Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar. Sedangkan fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Input device atau alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, webcam, mic, dan lain-lain. Berikutnya ada output device atau alat keluaran, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy atau kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Kemudian ada input atau output port. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Kemudian selanjutnya ada CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit sebagai pusat pengolahan data dan CU atau Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Kemudian ada memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Kemudian ada data bus, adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada satu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Selanjutnya ada address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Berikutnya ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel.